Tidak mungkin suatu aturan itu akan menjadi ajek, akan menjadi satu hal yang baik ketika bahwa dia hanya berlaku untuk satu pihak tertentu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu berlaku di sini. Okay. Jadi guru dan siswa harus sama-sama benar gitu loh. Jangan siswanya dituntut benar, gurunya kagak benar gitu kan. Gurunya juga tidak mencerminkan nilai-nilai yang dia tegur, kan kita kesel ya. Jika ada salah satu murid misalkan melanggar nih, mereka merokok di dalam sekolah, dan ada lagi satu murid yang tidak menjaga kebersihan sekolah, itu sanksinya sama atau beda, Pak? Halo Mesko Friends, selamat datang di episode pertama Mesko Radio by Chims dengan aku Fahri yang bakal nemenin kalian selama beberapa episode ke depan. Nah, kita bakal ngasih informasi yang menarik dengan pastinya dengan bintang tamu yang gak kalah asik. Nah, kita juga bakal kasih tahu updatean terus tentang sekolah kita tercinta ini. Hari ini kita bakal bahas tentang 8 Golden Rules sama bintang tamu yang pastinya gak kalah asik. Tapi sebelum kalian tahu siapa bintang tamunya, kita masuk ke segmen pertama dulu, yaitu What's on Mesko. Yang pertama dari What's on Mesko. Seperti yang sudah kalian saksikan sekarang, Mesko Radio comeback per hari ini dengan wajah yang baru. Yang kedua, hari ini hari pertama dilaksanakannya 3F. Apa itu 3F? Fit, Fun, and Friendship. Yang selanjutnya dan nomor 3 sekaligus yang terakhir, hari ini juga perdana siswa-siswi baru masuk ke dalam SMK Perwisata Medland School. Selamat datang adik-adik. Kita yang tadi udah aku senggol dikit ya, kita bakal ngebahas 8 Golden Rules sama bintang tamu yang cukup spesial banget, parah nih. Kita bareng Pak Darmawan Sunarja. Halo Pak. Halo Fahri. Nah, jadi Pak Darmawan Sunarja ini adalah kepala sekolah dari SMK Perwisata Medland School ya Pak? Yes. Betul. Nah, mungkin untuk kalian anak-anak kelas 11 dan anak kelas 12 pasti udah tahu 8 Golden Rules ya, karena itu udah gede banget dipajang di dekat lift. Apa aja sih 8 Golden Rules? Nah, buat kalian yang baru masuk pasti belum tahu tuh apa sih 8 Golden Rules. Nah, 8 Golden Rules tuh apa sebenarnya, Pak? Ya, 8 Golden Rules sebenarnya adalah aturan emas. Aturan emas tuh artinya aturan yang benar-benar pokok. Iya. Dan bukan hanya untuk siswa, untuk guru dan siswa. 8 Golden Rules for teacher and student. Oke. Jadi untuk warga sekolah. Itu loh. Nah, ini pertanyaan basic dulu aja, Pak. Ya. Kenapa ada 8, Pak? Kenapa 8 Golden Rules? Kenapa nggak 7 Golden Rules atau 9 Golden Rules? Kenapa 8, Pak? 8 karena yang pertama bahwa 8 itu angka yang disebut dengan eternity ya, tidak pernah atau abadi. Iya, betul. Karena dia kan tidak ada siku-sikunya itu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat urutan dari GCP itu juga 8. Iya, Ya. dengan cinta prestasi betul. Pokoknya suka ada angka 8 dan tanggal 8 juga lahirnya kepala sekolah SMK Medland. Oh, cocokologi berarti jatuhnya. Cocokologi. Nah, ini dia nih Pak. Kalau kita lihat peraturan di 8 Golden Rules itu kan dari 1 sampai 8 tuh berurutan tuh Pak. Iya. Nah, itu tuh kepentingannya apakah sama atau berurutan? Misalkan peraturan nomor 1 lebih penting dibanding peraturan nomor 4. Itu gimana tuh Pak? Sebenarnya enggak. Bahwa dimanapun dia berada posisinya sama. Oke. Yang posisinya penting sama. Bahwa urutan itu menjadi kita berikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pada waktu itu saya hanya melihat bahwa kayaknya ini yang harus memang menjadi sebuah kesepakatan ya di SMK Medland ini untuk guru, untuk siswa, untuk semua warga sekolah. Misalnya yang pertama adalah place honesty and priority above all ya. Bahwa itu menjadi satu hal yang paling penting. Integrity itu penting. Kejujuran itu penting ya. Siswa, guru, warga sekolah semua harus punya nilai kejujuran gitu. Dalam juga ternyata ya. Nah, kenapa nih Pak 8 Golden Rules ini berlaku untuk murid dan guru? Berbeda dengan values. Kan kalau values ada teacher values dan student values ya. Nah, kenapa kalau 8 Golden Rules ini digabung nih Pak? Ya, karena gini. Tidak mungkin suatu aturan itu akan menjadi ajek, akan menjadi satu hal yang baik ketika bahwa dia hanya berlaku untuk satu pihak tertentu. Sekolah itu kan adalah satu komunitas. Ada guru,
ada karyawan, ada siswa dan lingkungan sekitarnya. Nah, bahwa di dalam teacher values itu ada dikatakan yang pertama adalah model and integrity. Oke. Ya, artinya ketika kita bicara eight golden rules, maka guru dan siswa satu kesatuan tuh. Oh, ya, I see. Artinya tidak mungkin siswa akan bisa melakukan hal yang baik kalau gurunya gak baik. Nah, jadi artinya ada pepatah ya, peribahasa mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu berlaku di sini. Jadi guru dan siswa harus sama-sama benar gitu loh. Jangan siswanya dituntut benar, gurunya kagak benar gitu kan. Nah, oke. Berarti sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita masuk dulu ke Math School Friends harus tahu. Anak Medland harus tahu kalau di kamar mandi lantai dasar ada showernya loh. Bisa mandi. Ayo kita buktiin. Tuh kan guys, bisa mandi. Dadah, mandi dulu. Nah, gimana Mas ke Friends? Baru tahu karena nonton video ini atau kalian udah tahu duluan justru? Kita lanjut ngobrol-ngobrol aja Pak Darmawan ya. Nah, sorry banget nih Pak ya kepotong karena ada Mas ke Friends harus tahu. Soalnya emang mereka harus tahu nih Pak tentang informasi-informasi di sekolah. Nah, selanjutnya nih Pak. Apakah semua aturan dalam 8 Golden Rules ini memiliki sanksi yang sama gak sih Pak? Kan di 8 Golden Rules tuh ada kayak siswa dan guru dilarang merokok di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Yeah. Dan ada juga peraturan kayak siswa dan guru harus menjaga lingkungan sekolah. Yeah. Nah, jika ada salah satu murid misalkan melanggar nih, mereka merokok di dalam sekolah dan ada lagi satu murid yang tidak menjaga kebersihan sekolah, itu sanksinya sama atau beda Pak? Sebenarnya 8 Golden Rules tidak bicara sanksi. Oke. Tapi berbicara masalah morality, bicara masalah tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Dan di situ kita sebenarnya makna daripada Golden Rules ya. Ketika kita semua paham, tidak ada yang menjadi lebih penting atau menjadi lebih utama. Contohnya gini, ketika siswa melihat ada guru yang melanggar aturan itu, siswa punya hak untuk menegur atau mengingatkan gurunya. Oh, berarti ini bisa ditekankan ya, siswa berhak menegur kalau misalkan melihat sangat banget. Sangat itu yang diharapkan. Jadi equality itu penting di sini ya. Karena kita sebagai warga sekolah. Ya. Beda dengan tata tertib siswa. Ya, betul. Kalau 8 Golden Rules adalah sebuah kesepakatan warga sekolah ya. Nah, jadi ketika misalnya Fahri alumni nih ya. Fahri udah alumni ya. Ngelihat nih ya. Misalnya Bang Ari ya sebagai gurunya nih, ada hal yang nggak sesuai dengan Golden Rules nih. Ya, misal Bang Ari membuang sampah sembarangan. Nah, wajib tuh siswa, Bang, ingat gak Golden Rules? Kita harus jaga kebersihan loh. Oke. Ya. Termasuk ingetin kepala sekolah, itu boleh banget. Oke, nah itu dicatat teman-teman ya. Boleh banget. Itu harus tuh. Berarti jangan, ibaratnya kalau kita benar jangan takut untuk menegur ya Pak. Saling mengingatkan aja. Artinya itulah sebuah kesepakatan bersama, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan memang yang namanya guru nggak boleh tersinggung. Betul. Kalau dia salah harus diingatkan, menyadarkan ya Pak ya. Ya jangan marah ya. Kalau nggak mau ditegur ya jangan salah gitu. Jadi kebaikan at Golden Rules ini juga kayak bisa saling mengingatkan juga ya Pak. Itu spiritnya itu sebenarnya ya. Nah kan ya kita tahu lah di negara kita ini kan sering ada aturan yang ngelanggarnya yang membuat aturan gitu kan. Ya nggak boleh korupsi. Tapi yang melakukan korupsi yang bikin aturan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya di 8 Golden Rules tidak seperti itu. Berarti jangan berat sebelah lah hukumnya Pak. Ya. Tuh. Nah, apalagi sih Pak kira-kira yang harus kita tahu nih dari 8 Golden Rules? Yang pertama 8 Golden Rules semuanya ditulis dalam bahasa Inggris. Itu dulu ya. Karena kita ingin membiasakan bahwa kita menjadi warga negara internasional. Oke. Ya, yang dimana sebuah aturan itu dimanapun ada. Oke. Ya. Yang kedua bahwa ada kata for teacher and student. Ya.
itu yang mungkin tidak lazim tuh. Itu yang tidak lazim ada di sekolah manapun. Iya, betul. Ya. Umumnya aturan itu hanya untuk Salah satu pihak ya, Pak. hanya untuk siswa kan. Siswa melanggar, kalau enggak kita ini enggak. Teacher and student. Bahwa apa? Guru harus bersepakat selalu menjaga nilai-nilai kebaikan, keteladanan untuk siswa sehingga dia punya keleluasan untuk mengingatkan dan menegur siswanya. Oke. Ini bagus banget sih Golden Rules kali ini aja. Tapi kita nih Pak sebagai murid dan guru nih, kita sebagai murid dan pengajar kenapa sih harus menerapkan 8 Golden Rules itu Pak? Karena kalau Fahri coba baca satu persatu, 8 Golden Rules itu punya nilai-nilai yang sangat baik gitu ya. Oke. Untuk pengembangan karakter dan menjaga ketertiban dunia. Mulai bahas dunia nih. Artinya apa? Yang pertama bicara tentang kejujuran. Karena honesty in priority above all. Bahwa kejujuran itulah prioritas di atas segala-galanya. Betul. Ya. Negeri kita ini negeri yang paling hancur karena apa? Karena kejujuran jadi di atas segala-galanya gitu kan. Nah artinya ketika saya menciptakan GCP ya, lalu cuma sekedar slogan ya, lalu ada 8 Golden Rules hanya sekedar dibaca, nothing, tidak ada apa-apanya. Nah maka dari itu ketika kita menjadi bagian kecil dari Indonesia ini, adanya di Cilengsi, oke lah yang kecil ini kita ingin gurunya, siswanya mempunyai semangat spirit untuk honesty in priority above all. Jadi orang-orang jujur lah nanti gitu ya ke depannya gitu ya. Jujur terhadap diri sendiri ya. Kalau dikasih soal ulangan jangan buka chat GPT gitu kan. Nah, siapa tuh? Artinya ketika itu sebuah kesepakatan ya guru ya siswa kan asik sebenarnya gitu. Iya betul Pak. Ya. Ada hal yang mungkin merasa kita tidak nyaman ya, daripada ngomongin di belakang, ngomong aja langsung ke depannya. Iya, ngomong ke depan langsung. Kan? Itu dari kejujuran kan, keterbukaan dan sebagainya. Itu sebenarnya saya ingin mengajarkan spirit itu dalam bahwa tapi biasanya memang yang terjadi itu apa? Seniority ya, senioritas. Aduh, senior boleh berbuat salah, junior nggak boleh berbuat salah. Nah, dalam 8 Golden Rules itu kita bicara equality, bicara semuanya sama. Ya berarti sama rata ya. Dan karena tadi kita ngebahas kejujuran, dan semoga aja dari Medland School untuk Cilengsi, dari Cilengsi untuk dunia Pak ya ibaratnya. Sekarang kan Fahri juga asik kan kalau seandainya Fahri ditegur ya sama guru yang memang guru itu menjadi panutan. Iya betul. Terima dong. Terima pasti. Tapi kalau kita ditegur sama guru yang gurunya juga tidak mencerminkan nilai-nilai yang dia tegur, kan kita kesel ya. Kayak kamu juga sering ngelakuin pelanggaran loh Pak gitu kan ibaratnya gitu kan. Makanya kenapa yang 8 Golden Rules harus yang bicaranya harus kepala sekolah. Oke. Ya. Nah, nih apakah 8 Golden Rules dapat kita temukan di sekolah lain nggak sih Pak? Ada nggak sih di sekolah lain tuh 8 Golden Rules Pak kira-kira? Kalau disebut 8 Golden Rules-nya tidak ada. Oh tidak ada. Tetapi bahwa value atau nilai-nilai atau spirit itu ada sebenarnya. Dimanapun, di setiap di setiap institusi lah, mungkin di komunitas agama, komunitas organisasi siswa, mahasiswa, ya dan sebagainya pasti ada. Oke. Ya. Cuman kadang-kadang tidak ada yang berani men-state bahwa honesty in priority above all, itu aja. Setuju sih. Nah. Berarti 8 Golden Rules nih apanya Medland School nih Pak? Ini sebenarnya sebuah komitmen ya. Sebuah komitmen bagi warga sekolah untuk bersama-sama menjaga ketertiban sekolah ini. Oke. Ya. Menjaga kesepakatan sekolah ini. Kita pernah tahu bahwa ada satu guru di beberapa tahun yang lalu yang mungkin kita anggap melanggar salah satu poin dari 8 Golden Rules. Maka sekolah tidak boleh segan untuk berani mengambil tindakan terhadap guru tersebut karena dia melanggar satu ketertiban kebersamaan gitu. Ini berbeda dengan tata tertib siswa ya. Iya betul. Dan atau tata tertib guru, tapi inilah sebuah kesepakatan bersama. Berarti bisa dibilang ini dasarnya ya Pak ya, 8 Golden Rules ini ya. Ya mungkin dianggap seperti itulah 8 Golden Rules tuh ya.
Oke, kita ternyata sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Cepet amat. Padahal masih pengen ditanya. Iya. Kita sampai ke pertanyaan terakhir. Pak Darmawan seneng ya ngobrol sama saya. Masalahnya Fahri hafal. 3 tahun sekolah di sini. Nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kenapa kita tuh harus menaati dan ibaratnya patuh lah sama 8 Golden Rules Pak yang ada di sekolah kita? Mungkin gini. Kalau saya bilang bukan bicara kita mentaati ya, tapi lebih pada karena ini 8 Golden Rules adalah sebuah proses ya, sebuah proses untuk karakter development ya. Yang penting bahwa ketika dia punya komitmen, dia selalu bisa situasional ya. 8 Golden Rules ini tidak hanya sekedar di sebuah aturan di sekolah SMK Medan, tapi menjadi sebuah komitmen dia ketika dia berada dimanapun juga. Oke, berarti dari sekolah untuk kedepannya ya harus artinya dibawa terus ya, sama seperti garis cita prestasi, sama seperti kalau guru itu ada teacher values ya, dan kedua-duanya bertemu di 8 Golden Rules ini. Ketika siswa punya GCP, garis cita prestasi, guru punya teacher values, dan kedua-duanya memiliki satu yang sama, komitmennya adalah di 8 Golden Rules ini. Gitu. Jadi artinya bahwa berproses, even bahwa Fahri sudah jadi alumni ya. Ya 8 Golden Rules adalah masih dibawa lah harus dibawa ya, gitu betul. ya. Dan asik kok sebenarnya kalau ketika 8 Golden Rules betul-betul kita jalankan. Karena nggak ada satu yang spesifik dilarang ya atau apa. Bahkan bahasanya sangat-sangat halus. Ketika dia katakan harus tepat waktu. Kita tidak mengatakan have to atau must. Dia bilang should be. Should be itu begitu sopannya begitu tuh. Should be present ya. Jadi artinya sebaiknya hadir ya, tepat waktu ya. Berarti bukan suatu pemaksaan gitu ya, tapi kesadaran tuh. Ketika kita hari ini hadir ya, semuanya tepat waktu, kan semua senang. Iya, betul. Masuk kelas semuanya tepat waktu, semua senang. Iya, betul, Pak. Ya. Dan kebahagiaan itu kan ketika ada sebuah komitmen sebenarnya. Ya. Fahri punya pacar? Nggak punya. Ya? Oh, nggak punya pacar, Pak. Kalau Fahri punya pacar atau belum? Belum punya pacar. Artinya kalau Fahri punya pacar, janji sama pacar nih, ya pasti pacarnya senang kalau Fahrinya orang jujur, Fahrinya tepat waktu, ya Fahrinya anak yang sangat menjaga kerapihan, wangi, senang pasti kan, gitu. Berarti, tidak kasar, tidak apa gitu kan, nah itu. Ibaratnya omongan sama kelakuannya sama persis ya Pak ya. Iya. Kita ngomong A, yang kita jalanin juga harus A gitu harus ibaratnya. A. Jangan A ke B. Ya, dan ini sebuah challenge untuk saya pribadi yang memang menuliskan si 8 Golden Rules ini, juga untuk teman-teman kolega pendidik dan juga untuk siswa, termasuk juga untuk orang tua. Iya. Semua warga sekolah lah. Ya, stakeholder yang di sekolah ini gitu. Seru banget episode kali ini ya. Beneran kayak ini tadinya aku juga kayak masih kurang tahu beberapa hal ya Pak tentang 8 Golden Rules. Ini juga pasti orang-orang yang nonton video ini, adik-adik pasti banyak tahu juga nih. Apa itu kita dari udah ngebahas kenapa ada 8, kenapa 8 Golden Rules itu gunanya untuk apa. Itu udah kejawab semua di video ini. Dan sekarang nih Pak, kita bakal masuk dulu ke segmen yang namanya Salam Sapa. Jadi segmen ini tuh kita titip-titip salam dan sapa ke orang-orang warga Medland School. Oke, kita masuk dulu ke segmen Salam Sapa. Halo guys, gue Kezia. Gue di sini akan ngajak kalian semua untuk titip-titip salam ke warga sekolah dalam segmen Salam Sapa. Yuk langsung aja ikut gue. Bentar. Kameramennya dulu aja gak sih? Mana sini? Nih, gantian. Titip salam buat Rere. Semangat belajar kameranya. Semoga bisa jadi DP yang lu mau. Dah. Bentar, makasih ya Kak Syaril udah semangatin aku belajar kamera.
Semoga aku juga bisa jadi DP. Aku juga mau bilang semangat ke Kak Syahril buat persiapan masuk ke univnya. Semoga bisa lancar kegiatan setelah lulus SMK. Terima kasih. Oke, langsung aja kita cari-cari. Halo guys. Bisa tolong dibuka dulu gak ya guys? Agak susah ya. Kenapa kak? Mau nanya nih. Apa? Apa nih? Lo mau ada titip salam ke siapa? Ke warga sekolah? Salam ya. Ya. Oh iya, untuk ini kak. Kenalan dulu, nama lo kenalan. siapa? Nama gue Randi, gue kelas 12. Ya, mau titip salam ke Ya, siapa? mau Randi. titip salam buat Aom sama Mei yang dari Thailand. Semangat belajarnya di Indonesia, semoga sukses. Amin. Ya, makasih ya kak. Bye bye. Boleh tanya gak kak? Sini kak, boleh tanya. Kita dari segmen Salam Sapa. Lu boleh titip-titip salam ke temen-temen lo yang ada di sekolah. Sekolah. Iya, kenalin dulu nama lo siapa, kelas berapa, dan mau titip salam ke Oke, siapa. halo semuanya, nama aku Zawa dari 11 Perhotelan. Titip salam. Ya, Gue mau titip salam ke Nara. Jangan capek temenan sama gue walaupun gue nyebelin. Semoga lo juga gak tambah nyebelin seperti sebelum-sebelumnya. Semoga kita tetap temenan. oke, jangan capek-capek ya Nara. Makasih Zahwa. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Zahwa. Aku mau respon, semoga kamu juga jangan capek-capek teman sama aku, terus semoga kamu menjadi diri yang lebih baik. Nah gitu aja. Oke. Iya. Kenalan dulu, namanya siapa? Oh, nama aku Kunto Arif Sihomni. Oh ya. Iya. Jangan lama-lama kak. Oh iya, maaf ya. Kita dari segmen Salam Sapa. Lo boleh titip salam ke warga sekolah. Oh gitu, Ya. siapa aja berarti ya? Ke siapa aja, penting warga sekolah. Warga sekolah, ini deh mau nitip salam ke anak-anak kelas 12 yang lagi OJT. Semangat OJT-nya guys. Ya, udah, aja. gitu aja. Berarti buat semuanya nih. Buat, iya deh semuanya. Oke. Makasih ya Kak Kunto. Iya, sama-sama. Oke guys, itu dia Salam Sapa episode kali ini. Buat kalian yang mau salam-salam dan tuker-tuker salam sama teman-teman kalian, boleh banget nih tuker-tuker di kolom komentar di bawah ini. Bye-bye, sampai jumpa. Sampai ketemu di Salam Sapa episode selanjutnya. Bye. Nah, itu dia obrolan kita hari ini bersama Pak Darmawan Sunarja. Seru banget dan banyak banget informasi yang bahkan baru aku tahu. Karena ya walaupun aku 3 tahun sekolah di sini, at Golden Rules tuh udah aku pahamin, tapi nggak sedalam ini ternyata pemahaman aku terhadap at Golden Rules ya. Karena cuma aturan doang. Iya, Cuma akhirnya rules, coba aturan ya. dan aku selama coba baca di lift tuh Pak. 1, 2, 3. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Mesko Radio by Cims episode pertama ini. Aku Raihan Fahri dan Pak Darmawan Sunarja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa di episode berikutnya.